Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim amma ba'du. Insyaallah pagi ini kita akan bacakan sebuah hadis dari kitab Durratun Nasihin yang diambil dari kitab Zubdatul Wa'izin. Sebuah hadis yang terkenal yang matanya iza kana yaumil qiyamah, maka apabila sudah datang hari kiamat, yakhsurullah, maka Allah menghalau qauman wujuhahuhum, suatu kaum yang wajah-wajah mereka kal kawakib, bagaikan bintang-bintang. Wa taqulu lahum malaikah ma'amalakum, maka bertanya para malaikat kepada mereka, ma'amalakum, apakah amal-amal kamu sehingga wajahmu sebagai kal kawakib, bagaikan bintang-bintang. Fayaqulu, maka mereka kaum ini menjawab, kunna iza sami'na, maka sungguhnya kami apabila sudah mendengar azanu, kumna, didengungkan azan, maka kami berdiri, kumna, maka kami berdiri ila taharah, untuk mengambil air wudu, air bersuci, wal wudu, untuk berwudu, wala tastaghillu bi ghairi, dan kami tidak menyibukkan lagi dengan sesuatu yang lain kecuali langsung berwudu untuk melaksanakan salat. Wa qaman wujuhuhum kal qamar. Kemudian ada suatu kaum lagi yang wajah-wajah mereka bagaikan bulan-bulan purnama. Wa yaqulu lahum, maka ditanya kepada mereka oleh para malaikat, ma'amalukum, apa amal kamu sehingga wajah-wajah kamu bagaikan bulan purnama. Wa yaqulu, mereka menjawab, kunna natawadda'u qabla al-azan, maka sungguhnya kami ini sebelum azan dikumandangkan di masjid, kami sudah berwudu, kami sudah siap-siap untuk melaksanakan sholat berjamaah ke masjid. Wa qauman wujuhuhum kasyamsi. Kemudian ada lagi suatu kaum yang wajah mereka kasyamsi, bagaikan matahari saking terangnya. Wa yaqulu, maka ditanya kepada mereka, ma'amalukum, apa amal-amal kalian? Maka mereka menjawab, fayaqulu kunna nasma'un nida'a fil masjid. Maka sesungguhnya kami ini ketika azan ini sudah ada di masjid. Sebelum lagi azan dikumandangkan, kami sudah ada di masjid. Maka wajah-wajah kami ini bagaikan matahari. Maka Masya Allah, inilah amalan-amalan orang terdahulu, kaum ahlus salaf, Nabi dan para sahabat dan para ulama, bahwa mereka ini akan beramal dengan amalan yang paling sempurna. Ada mereka yang mereka berwudu, begitu mendengar azan mereka langsung berwudu, maka wajah mereka nanti akan didatangkan Allah SWT di hari kiamat bagaikan kawakib, bagaikan bintang-bintang bercahaya. Kemudian ketika mereka belum lagi azan mereka sudah berwudu, maka wajah mereka ini akan Allah datangkan bagaikan wujuhum kal qamar, bagaikan bulan-bulan purnama. Sedangkan amalan mereka yang selanjutnya yaitu mereka datang fayaqulu ba'da su'ali kunna nasma'un nida'a fil masjid. Belum lagi azan dikumandangkan, maka kami sudah berwudu dan kami sudah ada di masjid. Masya Allah. Karena pentingnya bagi kita ini seorang laki-laki untuk sholat di masjid. Ada dalam riwayat lain dalam kitab Masabihu yang diambil juga dari kitab Durratun Nasihin, dikatakan, man sholla sholawatil khamsa ma'al jamaah, barang siapa yang sholat dengan sholat yang 5 kali, maksudnya sholat wajib, ma'al jamaah fil masjid, dengan berjamaah di masjid,
falahu khamsatu asya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan bagi mereka 5 macam perkara. Al-awalu yusibuhu fukuru fid dunya. Al-awalu la yusibuhu fakarun fid dunya. Yang pertama, mereka ini akan dijauhkan daripada bala musibah kefakiran di dunia. Wasani, dan yang kedua, yarfa'ullahu ta'ala anhu azab al-qabr. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat bagi mereka ini azab kubur. Sehingga orang yang biasa sholat berjamaah ke masjid, maka mereka ini tidak akan mendapat azab kubur. Sedangkan amal yang pertama dihisab ketika seorang sudah wafat itu adalah perkara sholat. Maka seseorang ini ketika dia meninggalkan sholat, maka waktu di kuburnya saja mereka sudah disiksa. Dan riwayat lain dalam Al-Quran juga sebutkan orang yang tidak membayar zakat itu nanti akan disiksa itu di hari kiamat dengan setrika. Begitu selanjutnya, orang yang tidak melaksanakan haji sedangkan dia mampu dan dia tidak berusaha untuk tidak haji, maka orang ini akan dimasukkan ke dalam neraka. Itu setelah hari kiamat, setelah kubur. Tapi begitu juga orang yang berpuasa. Orang yang tidak berpuasa bulan Ramadan pun akan disiksa setelah hari kiamat, akan masukkan neraka Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang meninggalkan sholat, maka ketika dikubur pun mereka sudah akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan azab kubur. Wasalisu, dan yang ketiga, wasalisu yu'ta kitabahu biyaminih. Dan yang ketiga, orang yang sholat berjamaah ke masjid ini akan diberikan kitab catatan amalnya biyaminih, dengan tangan kanannya. Wa rabi'u yamurru ala siratil kalbarqil khatif. Masyaallah. Dan yang keempat, orang yang biasa sholat berjamaah ke masjid ini akan Allah Subhanahu wa taala perjalankan dia di jembatan Shiratal Mustaqim bagaikan kilat yang al-barqil khatif, bagaikan kilat yang menyambar. Wal khamisu yudkhilullahu ta'ala ila jannah bila hisabin wala azabin. Yang kelima, Allah SWT akan memasukkan dia ke dalam surga bila hisabin, dengan tanpa hisab, wala azabin, dengan tanpa diazab. Masalah. Inilah maka pentingnya kita ini sebagai seorang laki-laki ini untuk berangkat sholat berjamaah ke masjid. Karena pentingnya sholat berjamaah ke masjid ini, masalah. Subhanallah bihamdihi, subhanakallah bihamdika, asyhadu anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.